Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Purwodana Fatwa MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andus Zainuddin MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Ghazali Rahman selaku sebagai moderator beserta anggota kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri, yang kedua ada Intan Dewi Rahma Yusuf, Maisarah, dan Muhammad Ilham Habibi. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konsep-konsep ekologi manusia pada lingkungan lahan basah. Saya, selaku moderator, akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini diantaranya. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian presentasi kelompok 5, ketiga, kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi presentasi kelompok 5. Kepada kelompok 5, kami persilahkan. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang artinya rumah tangga, dan logos yang artinya studi atau mempelajari. Jadi, ekologi adalah ilmu yang membahas rumah tangga makhluk hidup. Dengan kata lain, ekologi mempelajari lingkungan rumah tangga dari seluruh makhluk hidup di dalam rumah tangganya, serta seluruh proses yang berfungsi untuk memungkinkan rumah itu dihuni para penghuninya. Pengertian ekologi manusia. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji interaksi manusia dengan lingkungan. Ekologi manusia terpusat pada permasalahan yang ada pada dan di sekitar manusia, yang tidak mungkin meninggalkan pembicaraan tentang makhluk hidup lain di luar manusia. Pengertian lingkungan lahan basah. Lingkungan lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, bersifat permanen atau musiman. Awal mula dikemukakan ekologi. Pada tahun 1869, diperkenalkan istilah ekologi oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman yang menekankan adanya hubungan timbal balik antar semua komponen kehidupan dalam satu sistem. Baik, terima kasih kepada Intan. Saya lanjutkan untuk pelaku pelaksanaan ekologi manusia pada lingkungan lahan basah. Pelaku-pelaku yang berperan penting tentu saja manusia itu sendiri. Secara garis besarnya adalah penduduk-penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, terutama wilayah yang ada atau dekat dengan lingkungan lahan basah, seperti penduduk-penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kalimantan Selatan, baik itu penduduk kota maupun penduduk desa. Baik, saya lanjutkan ke wilayah lingkungan lahan basah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang dengan letak geografis yang didominasi oleh lahan dataran rendah. Dan karena Pulau Kalimantan terletak di garis khatulistiwa, maka curah hujannya tinggi. Kondisi alam Pulau Kalimantan mengakibatkan kawasan ini didominasi oleh lahan basah yang luas dan unik. Selanjutnya ini adalah contoh dari lingkungan lahan basah yang kami ambil di wilayah Kalimantan Selatan. Oke, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ghazali Rahman. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana hubungan ekologi manusia dengan lingkungan lahan basah. Sebelum kita masuk ke hubungan ekologi manusia dengan lingkungan lahan basah,
kita masuk ke ekologinya dulu. Jadi ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosof lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Lingkungan adalah segenap faktor dan kondisi fisik, sosial, dan budaya mempengaruhi eksistensi, keberadaan, serta perkembangan suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup menurut Sorjani Dekker. Lingkungan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke hubungan ekologi manusia dan lingkungan basah, yaitu di mana lingkungan hidup manusia sering disebut lingkungan hidup saja, yaitu sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap pengada, baik pengada ragawi, abiotik atau benda materi, maupun pengada insani, biotik atau makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya. Keadaan alam, daya, peluang, tantangan, dan harapan yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, hubungan timbul balik antara manusia dan lingkungan sekitarnya seperti lahan basah atau ekosistem ini dipengaruhi oleh sistem budaya dan ekosistem yang dimilikinya. Jadi hubungan timbul balik yang erat antara dua subsistem itu dapat berjalan dengan baik dan teratur karena adanya arus energi, materi, dan informasi, di mana informasi yang diperoleh manusia menjadi sangat penting untuk dapat memahami alam sekaligus teknik pengelolaannya. Lahan basah sendiri memiliki peran penting bagi manusia dan satwa liar lainnya, yaitu memiliki fungsi sebagai sumber air minum dan habitat berbagai makhluk hidup yang juga memiliki fungsi ekologis seperti pengendalian banjir, pencegahan erosi air, laut, erosi, pencemaran, dan pengendalian iklim global. Lahan basah ini sangat peka terhadap perubahan yang dilakukan manusia. Hal ini karena lahan basah cukup rentan terhadap perubahan lingkungan yang dilakukan manusia. Maka dari itu, tata kelola lingkungan lahan basah sangat dibutuhkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada masyarakat. Saya persilakan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Ghazali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya atas nama Maisarah. Materinya yaitu mengenai mengapa lingkungan lahan basah itu berperan penting dalam ekologi manusia. Oke, jadi tentu ya teman-teman, lingkungan lahan basah itu tentunya sangat berperan penting dalam ekologi manusia. Nah, hal tersebut itu dikatakan karena lingkungan lahan basah itu adalah suatu unsur alam yang kita sebagai manusia itu wajib untuk mengelolanya. Jadi kita wajib mengelola lingkungan lahan basah dengan baik. Nah, seperti itu. Dengan pengelolaan lahan basah yang baik atau dengan pengelolaan lingkungan lahan basah yang baik, tentunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Contohnya seperti mutualisme yang bermanfaat satu sama lain, baik manusia maupun keberlangsungan lingkungan. Nah, mengingat dikarenakan banyak sekali potensi-potensi yang sangat menguntungkan dari lingkungan lahan basah bagi manusia. Jadi kita sebagai manusia wajib mengelola lingkungan lahan basah dengan baik. Karena apa? Karena manfaatnya itu untuk kita semua juga, seperti itu. Untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya, interaksi manusia dengan lingkungannya terus berkembang hingga pada pemahaman bahwa hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya sebagai hubungan sub-ekosistem dan subsistem sosial, di mana salah satunya mempengaruhi dan suatu waktu dipengaruhi oleh yang lain. Keduanya saling memberikan energi, materi, dan informasi.
pada interaksi manusia dengan lingkungannya pada lahan basah akan menciptakan hubungan yang harmonis, pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan industri, meningkatkan persaingan antar manusia untuk mengakses sumber daya alam dan lingkungannya. Ketersediaannya yang terbatas akan memicu degradasi dan kerusakan sehingga sebuah tragedi. Baik, itu saja kesimpulannya. Ternyata menarik sekali ya teman-teman materinya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan materinya hari ini. Dengan harapan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.